Para ahli harus kita gugat ya, Bang. Ya sebenarnya bukan inilah, terbukalah pemikiran, jangan kuno sekali, jangan. Ada di depan saya seorang aktivis lingkungan, saya sih panggilnya biasa Ajahar, atau rekan-rekannya sering memanggilnya Bang Ajahar ya. Apa kabar nih Bang? Baik, ya. Sehat ya? Sehat. Tuh bajunya keren kali itu ya. Ya kebetulan baju semua kayak gini, baju saya saat kampanye satwa liar semua. Jadi kalau saya lihat di bajunya itu ada penjelasan-penjelasan Tentang harimau. tentang ini. Kalau ini kebetulan tentang harimau ya. Berarti Bang Ajahar ini bisa dibilang sebagai seorang apa ya? Seorang pelestari lingkungan sejati ya. Praktisi lah dia. Praktisi ya. Iya dia. Ini Bang Ajahar nih mungkin kita ngobrol-ngobrol santai tentang bagaimana satwa liar di Aceh ya. Terutama yang tadi Bang Ajahar cerita tentang apa tuh 5 satwa kunci di Aceh. 4 satwa kunci. 4 satwa kunci. Apa aja tuh Bang satwa kunci itu? Satwa kunci itu adalah seperti umbrella flagship spesies seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak Sumatera, dan orangutan Sumatera. Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, gajah Sumatera, badak Sumatera, dan orangutan Sumatera. orangutan Sumatera. Oke, nah ini empat-empatnya ada di Aceh? Ada di Aceh. Empat-empat ada di Aceh? Empat-empatnya ini saling ketemu lah berarti ya? Atau mungkin ada hutan-hutan nih, orangutannya banyak, ini harimaunya banyak, atau bagaimana tuh Bang? Ya untuk sebarannya memang dia nggak menyatu di satu lokasi, satu blok hutan, tapi tersebar merata lah di kawasan ekosistem Loser. Itu ada semua, tapi dia nggak satu tempat, Oh gitu ya? nggak satu, misalnya gajah dan badak itu tidak satu, Nggak satu wilayah ya? nggak satu wilayah. Jadi Takutnya berebut wilayah nanti ya mungkin ya? karena memang seperti itu, tapi sebarannya ada semua. Ada semua. Nah oke. Nah apa masalahnya sekarang nih Bang? Apa Ya inilah masalahnya, ini adalah terjadinya konflik, konflik? terjadinya Nggak habis konflik di Aceh. perburuan, Perburuan. dan ya perusakan habitat bagi satwa-satwa itu. Juga mungkin pengertian satwa kunci tadi adalah manajemen konservasi satwa liar, yaitu ketika kita mengelola 4 satwa besar ini, maka satwa lainnya akan terkelola juga, dalam arti terlindungi. Oke. Tapi kenyataannya mungkin beda. Jadi seperti apa ya kita bilangnya? Seperti rantai gitu ya? Dia ketika di atas dilindungi, semua misalnya harimau, gajah, orangutan, badak, satwa-satwa lainnya seperti monyet, burung, dan lain-lain terlindungi. Itu pada konsepnya. Iya. Tapi di negara-negara barat, itu berhasil ketika mereka melindungi bison, ketika melindungi beruang. Itu semua satwanya di dalam kawasan terlindungi. Kalau kita beda. Iya. Apa bedanya tuh Bang? Bedanya kita, ya misalnya gajah dilindungi di satu kawasan, burungnya diambil terus, dipanen. Oke. Jadi ekosistemnya terganggu ya? Jadi yang dijaga hanya satwa besarnya saja misalnya. Yang kecil-kecil, burung, rangkong itu diburu juga. Harusnya, jadi ini bukti bahwa kawasan kita nggak terjaga dengan baik. Ya. Nah, di antara 4 satwa kunci itu, mana yang paling menjelang punah lah gitu? Apa empat-empatnya sama atau bagaimana? Ya semuanya sama, tapi paling vital itulah badak Sumatera, harimau Sumatera, gajah Sumatera, ya semuanya lah 4 gitu tadi. ya. Dan ini harapan terakhir di Sumatera, mungkin di Indonesia adalah di Aceh. Hutannya kan masih relatif besar. Kalau badak di mana ada di Aceh? Saya belum pernah lihat ada badak kayak. Badak emang agak sensitif kita ngomongin karena ini Nggak usah mungkin daerah secara umumnya lah. secara umum di Loser, kawasan ekosistem Loser. Ya. Oh, ada badak. Dan dia makanya dibuat program rencana aksi darurat badak 2016, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat rencana aksi darurat badak, dibuatlah SRS. Dan ini agak sensitif karena isunya perburuan. Oke. Nah, diambang punah. Ya. Nah, kalau saya melihat gini ya, kalau di Jawa itu kan misalnya ada kayak badak di Ujung Kulon ya, kalau nggak salah. Itu kan populer, ya kan? Bicara Ujung Kulon pasti bicaranya badak. Jawa. Nah, sementara kalau di Aceh ini kan yang populer mungkin orangutan ya. Orangutan, gajah, dan kayak badak itu jarang terdengar ya. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera. Nah, harimau sering Dan semuanya paling besar populasinya ada di Aceh. Untuk harimau setengah populasi ada 603 atau 608 di data serak terakhir strategi rencana aksi darurat harimau serak harimau itu 608. Setengahnya ada di Aceh, di Ulu Masin dan di Loser, kawasan ekosistem Loser. Gajah gitu juga.
jumlahnya 1.170-an. Nah, Setengahnya ada di Aceh. Di Aceh ada 536 gajah. gajah. Terus orang hutan ada 14.000. 14.000. Hampir 95%-nya ada di hutan Aceh. Hutan Aceh. 14.000 untuk orang Sumatera hutan. ya? Di orang hutan Sumatera. Hutan Sumatera. Semuanya ada di Aceh, setengahnya. 95% ada di Loser. Loser. Ya, oke. Jadi ya kita ini jadi harapan dan sebenarnya jadi beban juga bagaimana kita nyelamatin itu. Sedangkan ini banyak terjadi konflik harimau, konflik gajah. Bicara tentang konflik nih Bang, saya pernah mendengar kan misalnya ada masyarakat yang terganggu oleh gajah gitu. Entah padinya dimakan, jadi masyarakat berupaya untuk mengusir hewan liar itu dengan caranya sendiri kan. Nah kalau menurut Abang itu gimana cara terbaik supaya gajah itu tidak mengganggu manusia? Atau bahkan sebenarnya sebaliknya manusia mengganggu gajah? Ya ini agak dilematis dan permasalahannya kan itu aja bagaimana gajah mengganggu kampung, perkebunan, terus perkebunan masyarakat, bahkan ke perumahan. Dan ini jadi lama-lama kan jadi hama. Sebenarnya ada Pak contoh terbaik, misalnya dibuatlah solusi-solusi. Misalnya ada semacam fencing pagar. Harus dibuat jelas dan harus dibuat garis demarkasi antara gajah dan masyarakat. Di sini diberikanlah hak ke gajah atau difasilitasi oleh misalnya pemerintah daerah. Dibangunlah mana kawasan gajah, mana kawasan masyarakat. Terus dipasang pagar, ada pagar listrik, ada pagar biologi, misalnya tanam jeruk atau lemon yang benar-benar ini pagar alami lah. Tapi ada kesepakatan. Jadi pagar tadi adalah alat komunikasi. Berarti itu kalau kita bicara demarkasi itu ini misalnya ini batas manusia bergerak, ini batas hewan bergerak, di tengah-tengahnya itu tapi ada. ditaruh pagar tadi, pagar listrik. Jadi itu sebenarnya pagar listrik atau pagar biologi dalam bentuk jeruk yang berduri-duri tadi yang tidak disukai gajah. Jadi harus dikasih tahu juga gajah tidak boleh main masyarakat, tapi dalam bentuk pagar. Itu pagar tadi sebenarnya alat komunikasi. Saya juga udah bawa pemerintah Aceh, yaitu Bapeda DLHK 2018 2018 ke India. Ngapain Bang? Untuk melihat bagaimana di India mengelola gajah. Oke. Jadi bentuknya pagar, ratusan kilo mereka bangun. Itulah saya berpikir gede kali biayanya ya. Inilah gede biaya tapi kan bisa difungsikan untuk orang melihat gajah sebelah sana di pagar, tapi sudah jelas itu kawasan konservasi. Bisa jadi tempat wisata. Tempat wisata. Jadi ada solusi. Jadi kita udah bawa juga pemerintah Aceh bagaimana melihat kawasan gajah. Penduduknya padat di sana. Miskin. Tapi bisa dikelola. Nah, kita bawa ke sana, kita coba aplikasi, cuman belum berjalan dengan baik. Pertanyaannya, orang-orang yang Bang Ajar bawa ke sana gimana? Itulah seharusnya kan ini. Ini udah jauh-jauh nih dibawa ke India. Pembelajaran terbaik. Terus itu kebetulan ada buat kanun dulu. Iya. Jadilah kanun satwa liar itu sebagai satu contoh. program ya. Sebenarnya kan bisa lah ada itulah, tapi kata kuncinya adalah pagar listrik tadi atau itu memang dikomunikasikan dengan baik. Gajah juga kan lama-lama mengerti bahwa tidak bisa masuknya ada pagar listrik. Ada jeruk lemon dipasang 4 meter sampai puluhan kilo. Nah itu untuk ekonomi masyarakat dan gajah nggak suka tanaman tadi. Jadi disesuaikan lah sehingga harmonis. Itu yang sedang dipraktekkan di India, yang itu. Sudah dipraktekkan di India. Nah sekarang di Aceh belum pernah dipraktekkan ya? Sudah, teman-teman juga udah bangun pagar listrik, tapi belum dikomunikasikan. Terus belum alam arti ya, misalnya FKL juga udah bangun di FKL itu apa? Forum Konservasi Loser udah bangun sekitar 10 kilo di Aceh Timur. Kawasan, cuman belum disosialisasikan dengan baik bagaimana pagar ini berfungsi untuk alat komunikasi dua arah, dua pihak. Masyarakat juga tahu, jangan sampai dipotong sama masyarakat. Nanti dipikir ini kabel apa kabel ini untuk apa, harusnya disosialisasikan. Itu juga bahaya kan listrik kan, kalau nggak sosialisasi. Jadi listrik tadi bagaimana kena ternak, kayak mana, jadi harus benar-benar dikasih tahu masyarakat. Juga gajah lama-lama pasti tahu ini wilayah masyarakat. Itulah pagar tadi adalah alat demarkasi, alat komunikasi. Nah inilah harus
sosialisasikan terus menerus. Terus setelah ini terjadi baru dibuat orang kan pingin lihat gajah. Iya. Gimana atraksi. kita di Aceh melihat gajah? Iya, betul. Itu Kan kayak nggak tahu hanya ketika konflik. konflik. Itu kayak apa ya? Saya lihat di media sosial tuh kayak di Thailand ya, di India. Orang Itu kalau melihat gajah kan gajah kita harus ke Afrika, harus ke India. Kita kalau melihat gajah berantem dulu gajahnya di kampung, baru kita tahu itu pun melalui koran. Tapi kalau mau lihat langsung gajah di Aceh di mana? nggak berani pun. Kecuali kita ke UPG atau PLG tempat CRU. Itu pun gajah Jina. Orang kan pengen lihat gajah liar Aceh mana? CRU itu pusat pelatihan gajah. Pusat pelatihan gajah atau Conservation Response Unit yang dikelola oleh pemerintah Aceh dan BKSDA. Tapi kan orang nggak pingin sebenarnya lihat gajah Jina. Dia yang lebih alami. Tapi kalau alam kita lihat dengan pagar tadilah alatnya sebenarnya. Tapi diberikan hak wilayah gajah sekian. Misalnya berapa 10.000 hektar dikasih itu dipagar semua. Dan gajah tadi ya dikasihlah. Memang habitatnya ada makanannya. Jadi jelas diukur dulu lah sama pengelola bahwa ini tempat gajah dan dipagar. Itu Jadi nggak terlalu advance itu, nggak terlalu maju. Apa bisa diterapkan di Aceh? bisa diterapkan di India daerah miskin. Di Aceh malah lebih kaya kalau saya lihat. Dan praktek tinggal gini, niatnya mau nggak? Karena ke depan kita ini kan jadi harapan tuh gajah. Ketika kawasan ini tergerus lagi dan nggak ada lagi kawasan, mau bilang apa? Nah itu tadi gajah ya. Nah kalau harimau ini bentuk konfliknya dengan masyarakat bagaimana? Ya sebenarnya harimau terjadinya konflik juga sebenarnya kalau terjadi konflik harimau berarti ada kawasan yang rusak sebenarnya. Sebenarnya ini harimau ini sportif betul. Ini Sportif, versi saya. ya? Harimau itu ketika masuk dalam kawasan masyarakat itu dia kasih tanda. Nah, apa tandanya itu? Tandanya misalnya ada pupnya, taiknya. Oke, kotoran. Terus ada yang bekas dia makan. Oke. Terus ada jejak-jejak, misalnya daerah pinggiran sungai. Sebenarnya harimau ini fungsinya bagus sekali di alam. Dia misalnya ada babi hutan itu tidak bisa masuk dalam kawasan kampung karena dia makan, dia taruh jejaknya dan satwa-satwa pemangsa yang dimangsa Nggak berani nggak masuk. bahkan masuk ke kampung sebenarnya. Dia kasih tanda, dia makan, dia tinggalkan bangkainya. Terus orang masuk hutan lihat ada bangkai, berarti ada harimau. Harimau ini memberi tanda bahwa dia akan masuk sudah mendekati melalui dekat sungai atau daerah-daerah lumpur yang ada jejak-jejaknya. Ada tanda-tandanya dia kasih. Cuman ketika lahannya semakin rusak, maka ya misalnya orang buka kebun, ada industri sawit di situ, ya habislah dia. Yang ada cerita misalnya karena rusa semakin sering diburu, harimau makanannya kehabisan, terus dia turun kampung. Apa benar cerita semacam Untuk di itu? Aceh masih banyak lah, dalam arti satwa mangsanya masih banyak, ada babi hutan. Tapi ketika harimaunya diburu, itu juga jadi masalah. Oke. Misalnya membludaknya populasi babi hutan. Nah itu udah pasti. Jadi harimau juga kalau konflik, ya dia kan kasih tahu. Ketika dia makan ternak itu kan tanda bahwa ada apa-apa, ada yang terjadi di hutan. Tapi ini kalau harimau kalau konflik dengan manusia agak ngeri kita ya. Ketika terjadi konflik di kampung, masyarakat juga harus buat tim untuk bahwa ini kan berbahaya ketika jalan malam, dia kan bermain malam dan berbahaya bagi masyarakat sekitar, dan masyarakat harus kompak lah. Bagaimana memitigasi konflik tadi, misalnya buat kelompok jaga malam, terus anak-anak tidak boleh sendiri. Kalau berjalan di kampung. Fungsi pawang harimau bisa mencegah konflik-konflik itu, misalnya ini karena banyak konflik dengan harimau dan manusia, kita buat nih pelatihan pawang nih supaya pawang-pawangnya jadi banyak itu. Ya sebenarnya pelatihan yang sering dibuat oleh kawan-kawan LSM adalah untuk memitigasi bagaimana ketika konflik terjadi, misalnya masyarakat harus siap lah, harus membentuk tim di kampung. Terus pelatihan pawang memang secara tradisi ini kearifan lokal, dia bisa berkomunikasi lah. Pawang itu nggak bisa bisa dilatih atau dia memang kayak mana ya, keturunan bapak mamanya pahlawan, pawang dia jadi pawang juga gitu atau gimana? Kalau pawang tadi memang kearifan lokal, dia memang dari turun temurun, sudah mungkin dia dibawa bapaknya dulu sering melihat harimau, terus jadilah karena dia sering mengikuti harimau juga dia jadi ahli terhadap harimau. Ya, kalau pawang kan bahasa Inggrisnya kan tiger expert, bisa pawang harimau, dia ahli di harimau. Karena apa? Dia suka dengan binatang itu,
satwa tersebut sehingga dia mempelajarinya, tapi versi lokal. Cuman karena tidak mencatat, tidak mendokumentasi, hanya lisan ke lisan. Nah, itu yang mungkin perlu juga dikerjakan. Artinya misalnya seorang pawang dia perlu mendokumentasikan, menulis pengalamannya, terus sehingga ada yang mencatatnya lah. Bisa jadi pelajaran bagi orang lain ya. Masuk kita kan kehilangan pawang gajah, pawang harimau, pawang buaya sekalipun misalnya dipegang air dia udah datang buaya, kan kita pingin seperti itu kearifan lokal. Tadi konflik harimau ini kan taruhannya nyawa ya. Jelas ya. Kalau gajah mungkin masih bisa saling lihat-lihatan. Kalau nggak gajahnya, kalau gajah juga bahaya. Gajah ketika ketemu langsung kan bisa terbunuh itu karena dikejar, kita gugup. Bahayanya sama. Bahayanya. Nah, kalau badak, adakah konflik dengan manusia badak? Badak nggak ada konflik, malah dia jarang sekali ditemukan dan hampir punah. Tapi ada memang ya badak. Ada. Bisa dipastikan ya. Bisa dipastikan. Satu lagi apa? Orangutan. Ya? Nah, orangutan ini gimana nih ceritanya? Orangutan juga ada. Kalau manusia malah kayak bukan konflik dengan orangutan, senang gitu. Artinya mau dia pelihara orangutan gitu. Nah, orangutan juga agak lain ketika ya banyak sekali dipelihara dia karena pintar, terus tingkat ininya juga dia unik lalu menggemaskan gitu. Sehingga sering ketika kita lihat orangutan dipelihara berarti dipelihara di rumah seseorang atau rumah oknum, rumah siapa gitu. Bahwa itu sudah mati ibunya. Jadi ketika kita lihat satu orangutan dipelihara, berarti ibunya sudah mati. Karena ibunya mempertahankan anaknya setengah mati, sehingga dia harus dibunuh, baru bisa diambil anaknya. Oke, jadi bisa dipastikan kalau ada orangutan yang masih bayi atau yang kecil-kecil itu orangutan yatim ya? Jadi ibunya udah mati. Udah mati gitu. Karena diambil dia mempertahankan, karena hampir 7 tahun dia sama ibunya. Iya. Karena orangutan itu belajar penuh dengan ibunya. Ibunya nggak mungkin tega lah, nggak mungkin selain gitu aja ya? Nggak mungkin ketika diburu dia harus ditembak, harus dibunuh lah. Atau ditakuti setengah mati sehingga dia bisa diambil anaknya. Untuk orangutan lebih diburu, karena dipelihara, terus ya jadi dari bayi dipelihara sehingga sebenarnya ini nggak boleh. Ya, dia bukan hewan peliharaan. Bukan hewan peliharaan, dia satwa liar, satwa yang dilindungi. Dia terus bukan pet ya. Ketika kita berpenyakit juga dia mentransfer, misalnya TBC, di kita dia menular. Jadi jangan pernah dipelihara. Dan dia makanan dia bukan makanan manusia, makanannya kan buah-buahan. 60% orangutan makan buah-buahan. Jadi kita pelihara di rumah, kita kasih makanan kita. Itu kan berbeda sekali dengan kehidupan dia di hutan. Merusak sistem tubuh dia juga. Jadi sebenarnya dia imun. Orangutan makan buah-buahan, itulah sumber nutrisi dia. Dan dia penyakit-penyakit semua bisa dia hilangkan di hutan. Karena mungkin dia ada malaria, ada hepatitis. Tapi dengan makan buah-buahan di hutan, dia bisa sehat. Hidupnya kan selalu di pohon. Jadi dia bergerak antar pohon, dan ketika hilang hutan maka dipastikan juga orangutan punah. Rumahnya nggak ada lagi. Karena dia berjalan selalu di atas pohon. Dia tidak berjalan di tanah karena ada harimau. Oke, menghindari predator, dia satwa arboreal. Dia hampir seluruh hidupnya di atas pohon. Jadi ketika orangutan juga sangat rentan punah karena ketika hutan tadi ditebang, dibangun jalan, dibangun kawasan industri, maka orangutan punah juga karena dia harus ada pohon. Oh gitu ya. Nah juga fungsi dia menyebar buah. Jadi dia nggak bisa di pohon sembarangan gitu, nggak bisa? Bisa di hutan. Dia banyak sekali makan buah. Puluhan spesies tanaman dia makan, puluhan jenis tanaman. Dia nggak milih-milih lah ya. Nah ada beringin, ada yang ini, dan unik. Mereka tahu di mana musim pohon dia datang. Jadi orangutan ketika sangat rentan terhadap perubahan kawasan. Dia nggak bisa di tanah. Jadi harus di pohon, dia buat sarang. Jadi ketika mau dipunahkan orangutan ya berarti hutannya dihabiskan. Nah ini kan gini, kalau yang saya baca-bacaan saya itu tantangan hari ini kan bagaimana masyarakat bisa ada pendapatan kan. Sekarang kan salah satu incaran pendapatan untuk masyarakat kan hutan ya, daerah hutan ya. Akhirnya ada program bagi-bagi hutan gitu kan. Nah ini bagaimana nih mengharmonisasikan antara cara-cara memakmurkan masyarakat dengan pelestarian lingkungan hewan-hewan? Memang ini agak miris ya.
ketika bicara ada kemajuan, kita bicara perlindungan. Jadi hutan ini nggak boleh diapa-apakan. Terus masyarakat gimana mencari income? Masa hewan boleh hidup, kami nggak? Kami kadang-kadang ada statement misalnya orang hutan dikasih susu. Orang hutan dikasih susu. Kita apa nih masyarakat? Satu gajah mati, sibuk satu dunia. Satu gajah. Sebenarnya kan gini. Manusia mati nggak ada siapa pen katanya. Nggak ada Kita siapa kan peduli. ada pemerintahan yang ada dana desa, banyak sekali sumber kita. Tapi bagaimana kita mengintensifkan itu sehingga kita nggak ini bergerak ke hutan. Misalnya industri juga nggak bergerak ke, Oke. maksudnya untuk cari lahan ke kawasan hutan sehingga berdampak pada perusahaan hutan. Sebenarnya hutan tadi kan bisa bagus. Artinya Bisa menghasilkan income ketika dikelola hutan tadi dengan baik. Ada spesiesnya loh. Ada tingkat ekonominya. Bagaimana wisata spesies ini, tapi dia tidak usah kita pegang-pegang. Dalam arti tempat melihat satwa tadi mana? Oke, ini berarti gini ya, kalau pemerintah berhasil mengembangkan ekonomi masyarakat ya di non hutan gitu ya. Artinya masyarakat nggak perlu lagi kan? Nggak perlu lagi ke hutan. Nggak perlu lagi ke hutan, nggak perlu lagi menebang hutan. Terus bagaimana edukasi terhadap satwa liar ini? Di Aceh kita satwa liar semuanya banyak, tapi kita nggak bisa lihat. Bagaimana kita melihat tempat yang liar tadi, tapi dikonsepkan dengan ekowisata. Kita melihat gajah. Saat ini yang terdengar kan buruk betul tentang gajah. Konflik. Kita melihat gajah liar makannya gimana? Gajah merusak kebun, Gajah merusak kebun, gajah membunuh orang, harimau makan orang. Kita melihat tempatnya aja nggak tahu di mana. Kalau kita bikin sendiri di hutan ya mati. Kita bukan ahli. Nah, gitulah masyarakat ketemu. Nah, jadi ini harus dibatasi. Ini kawasan konservasi. Dikelola dengan baik. Kita mau lihat harimau, itu harimaunya. Masuknya bayar. Yang jaga masyarakat, ranger-rangernya. Sehingga kawasan yang konservasi di Aceh hampir 1 juta, Taman Nasional kan 1 juta hektar. Luas itu. Nah itu juga dikelola dengan baik, tapi melibatkan masyarakat. Misalnya di Ketambi itu ada orang hutan. Bagaimana ini orang, di Ketambi udah berhasil, lihat orang hutan datang turis, masyarakat jadi guide-nya. Cuma di Ketambi, selebihnya nggak ada. Kayak taman-taman safari di luar negeri itu mungkin ya? Kenapa di Afrika berhasil dengan konsep taman safarinya, pelibatan masyarakat. Di India juga ada taman safari. Itu turis antri. Jadi kita nggak mau mencoba hal ekonomi konservasi, sehingga konservasi dianggap bukan kemajuan, bukan ekonomi. Bukan ekonomi, nggak ada urusan sama kami. Iya, ekonomi adalah sawit, pembukaan tambang dalam kawasan. Sehingga yang terdengar, yang muncul adalah kampanye ekonomi. Konservasi itu semuanya nggak boleh. Sebenarnya pihak terkait, pemerintah Aceh, kita ada kanunnya, ada Undang-Undang Nomor 5. Jadikan ini ekonomi. Ini sepertinya Bang Ini orang hutan yang bisa lihat cuman ahli orang hutan. Harimau yang tahu ahli harimau. Kan nggak sportif. Yang tahu tentang harimau adalah konflik harimau. Lucu di tempat kita nih, nggak mau orang ini aja belum harmonis. Kita melihat orang hutan nggak boleh, harus ada simaksi banyak kali. Tapi untuk lihat yang di hutan, ya kita diburu, hasil diburu. Sebenarnya kan harus dipadukan tadi orang-orang ahli tadi, bagaimana orang-orang awam bisa melihat langsung, tapi tidak usah lihat dari dekat. Oh itu tempat orang hutan, ini tempat gajahnya itu. Maka yang terburu adalah yang konflik-konflik tadi, perburuan yang kita tahu. Apa yang Bang Ajar sampaikan bagus, cuma saya sendiri belum punya bayangan yang jelas tuh bagaimana nanti Aceh ini ya dengan wisata konservasi gitu, karena kan butuh banyak biaya, butuh banyak edukasi, batu dan sebagainya. Sebenarnya kan bisa di head to head. Ketika bangun sawit berapa sih untungnya? Ya itu kan bangun sawit kan ada pengusaha. Inilah misalnya kan ada NGO juga, ada NGO besar di sini yang bisa memanfaatkan ekowisata satwa liar, edukasi ini. Kalau enggak, jangan harap ini selamat. Atau mungkin juga bisa dipakai dengan cara gimana ya, kayak kebanggaan gitu. Kita kan bisa melihat nih di tempat-tempat lain masyarakat bangga dengan hewan khas daerah gitu ya. Betul. Di Papua mereka bangga dengan cendrawasih, mereka sering disebut bumi cendrawasih. Kayak tadi di ujung Kulon mereka dengan badak Jawa. Kalau di Sunda mereka bangga dengan maung. Harimau Siliwangi. Nah di Aceh ini kayak belum kedengar. Mungkin kita kan karena kebanyakan. Terus kita ada gajah, sebenarnya ikon kita ketika Iskandar Muda, ketika gajah dijadikan pasukan kan sebagai pengangkut.
harusnya kan dihidupkan lagi Iya. dengan ikon gajah, misalnya Aceh dengan gajah, Thailand juga dengan gajah. Nah ini sebenarnya kampanye bersama, Iya. tapi niatan ini masih rendah di kita, bahkan di seluruh Sumatera. Ketika daerah tadi menjadi ikon, tapi habitatnya digerus terus, karena nggak dikonsepkan dengan bahwa Taman Nasional benar-benar bisa dilihat. Bayangkan Taman Nasional Gunung Loser, kita hanya melihat Ketambi yang cuma 500 hektar di kawasan riset, kita hanya melihat orangutan itu. Sebenarnya kan dikelola dengan baik, ada resort based management, bahwa pihak otoritas tadi benar-benar mengelola. Misalnya di BKSDA di Aceh, Badan Konservasi Sumber Daya Alam ya? yang perwakilan dari UPT Pusat untuk pengelolaan satwa liar. Iya. Kita melihat gajah, kasih dong masyarakat tuh lihat, tapi yang liar. Dan bisa orang-orang dari luar juga lihat. Kalau sekarang kalau mau lihat itu nggak Di mana kita mau lihat, mau nyari gitu. ada birokrasinya juga. Ya paling surat masih izin. di kawasan konservasi, tapi sebenarnya melihatnya kalau ada dia. Karena kita nggak memahami di mana pada saat itu dia. Jelajahnya kan luas. Tapi dengan ada kawasan yang dikelola dengan baik sekali, kita tahu di mana dia, kita tahu ada tempat wisatanya di situ lah. Arti ada homestay yang dibangun. Jadi kayak gini lah, nanti pemandunya menjamin nih Ada kita berangkat gajah nih, di ada situ. gajah nih pasti ada. Jadi unik di Aceh ini. Ketika konflik aja tahu ada gajah. Tapi ketika orang mau lihat gajah liar di mana? Yes, itu susah menjawabnya. Iya. Orang hutan juga sebenarnya kan bisa mudah dilihat di kawasan. Ketika masyarakat Gampung diberikan hak untuk menjaga. Dalam arti mereka kan ada homestay-nya untuk melihat orang hutan. Dan mereka tahu aja sarangnya di situ, dia di situ. Iya. Jadi ada keterikatan antara ekonomi dan konservasi tadi. Konservasi harus digabungkan dengan ekonomi, tapi kegiatan wisata. Sepertinya masih banyak usaha yang perlu kita Banyak sekali di Aceh dan jadi PR. Kita sebenarnya Aceh ini kan jadi beban. Kita satwanya terbanyak di Sumatera. Iya. Tapi kita nggak bisa manfaatkan ya. Kita nggak bisa manfaatkan. Untuk jadi sebuah ikon aja belum lagi kan. Waduh, kacau lah di Aceh ini. Kayaknya saya misalnya seperti inilah saya lihat nih, Bang Haji pakai baju ini. Jarang-jarang saya lihat ada orang dengan bangga pakai baju. Agak unik juga ketika ini terjadi di luar kawasan konservasi. Misalnya gajah di Pesangan. Itu di luar kawasan konservasi, di luar kawasan atau di kawasan budidaya APL. Nah itu beresiko bagi Berisiko sekali bagi satwa tadi. satwa dan bagi manusia juga ya. Bagi manusia di situ kawasan budidaya, di situ gajahnya. Waduh, gimana ini? Maksudnya kayak mana mainnya lagi? Maka dibuatlah kanun dulu, kanun satwa liar Aceh. Kanun itu peraturan daerah. Peraturan daerah, tapi itu nggak berjalan Nggak juga. berjalan. Nggak ada badan pengelolanya untuk otoritas di provinsi, sehingga masih di pusat. Satwa liar adalah yang kelola adalah BKSDA. Sebenarnya ini masih banyak PR. Dan harusnya PR kumpulnya kapan nih? Nah inilah PR kita orang-orang kerja konservasi. Iya. Bagaimana ini mengharmonisasikan. Ya sebenarnya saya ingin kali melihat gajah itu ada informasi yang terkini. Misalnya masuk di sebuah kawasan, udah masuk di desa ini. Iya. Jadi kebanggaan, bukan jadi ketakutan. Membalikkan isu tadi, ini isu ketakutan menjadi isu yang menyenangkan. Gajah itu kalau sebutan dalam bahasa Acehnya apa tuh? Pomerah. Banyak. Gajah sebutannya pomerah. Kalau di Gayo ada kawan kul namanya, kawan besar. Artinya kan istilah-istilah ini kan bisa dikampanyekan ya. Jadi kebanggaan lokal. Kayak kita bilang tadi ada Maung Bandung. Kita ada Rimung, ada Nenek, ada Atu, banyak lah sebutan. Tapi kan belum kita ini ya, belum kita explore. Orang zaman dulu bisa mengapresiasi itu, bahkan dulu kan lebih banyak, tapi dan masih banyak kawasan hutan, tapi berbahaya, tapi bisa mereka sebut itu. Kan banyak populasi gajah mungkin ribuan, populasi harimau mungkin ratusan, tapi bisa membahasakan itu dengan baik. Padahal mereka lebih rawan. Karena kan dulu mungkin masih hutan semua. Iya. Tapi mereka bisa membahasakan itu, membahasakan mereka menjadi teman. Tapi dengan hutan yang semakin nggak bagus ini, bahasa itu kan makin berkurang. Bahasa gajah jadi hama, harimau jadi konflik, orang hutan. Iya, konotasinya selalu negatif. Negatif. Ini juga bahasa-bahasa yang harus dihilangkan dengan kegiatan-kegiatan konservasi yang ramah dengan ekonomi dan masyarakat. Yang lebih populer lagi. Bagaimana? Saya kadang-kadang mengkritik juga teman-teman ahli ini
Apa tuh kritiknya? Misalnya kita melihat orang hutan, kok orang ahli semua yang harus lihat orang hutan liar itu. Kami nggak bisa lihat. Kenapa nggak masyarakat difasilitasi untuk melihat orang Ini hutan kan di Janto? di Janto ya. Nah, Di kita Janto, nggak bisa orang Janto melihat di situ, Janto harus bayar mungkin simaksi gitu. berapa? 2 jam dari Banda Aceh? Ya. Nah, kita nggak bisa lihat. Bagaimana kita lihat orang hutan yang liar, jinak diliarkan? Kita nggak bisa karena Kita nggak boleh masuk ke area itu. kan harus ada izin lah. Bagaimana ada fasilitas juga masyarakat bisa loh lihat. Walaupun memang ada prosedural, tapi diinformasikan loh. Bukan para ahli aja yang tahu itu, bukan proyek mereka aja, itu proyek Aceh itu. Bukan proyek elit ya. Nah, ini proyek orang Aceh, orang hutan Aceh, orang hutan ini Indonesia. Kekayaan biodiversity Aceh gitu. Jadi orang yang saya anggap ini orang ahli aja Yang tahu ya. Jadi Sayang harusnya sekali ini seperti itu. di-soft-kan lah. Terus harimau, gajah, orang-orang kita masuk hanya lihat gajah jinak di CRU. Ini sama seperti kita nih di kota nih kan. Ya mungkin ada lah yang ingin yang punya hati ingin membela lingkungan, membela satwa liar. Tapi dia sendiri nggak pernah lihat satwa liar. Paling kan terakhir ya kadang-kadang gimana berimbas kepada efek buruk. Misalnya masyarakat pingin ya piara burung lah di rumah. Oh gitu, karena ada pingin ya. Nah, karena kepingin tapi nggak ada fasilitas untuk melihat itu. Sehingga ya di rumahnya dipelihara lah macam-macam satwa Bang liar. Jar ada pelihara burung? Enggak, saya memang ini yang sebenarnya indikator kecil. Ketika kita cinta binatang lah jangan memelihara burung. Saya setuju tuh. Karena apa? Burung itu mati di tangan kita. Dia kan mati di kandang. Ya, tuh. Saya setuju itu. Kalau mau pelihara, buatlah kandang yang besar. Kak, itu contoh juga, tapi nggak bagus. Sebenarnya dia lihat di alam. Iya, namanya hewan liar, tempat yang paling harusnya liar di lihat. alam. Burung-burung biarin aja. Yang bisa di kandang itu kan cuma hewan ternak ya. Ternak. Jangan. Jadi itulah gara-gara kita nggak bisa lihat. Ya kadang-kadang orang membuat solusi sendiri ya, bangun sendiri kandang di rumah. Kita nggak bisa menikmati di alam, kita nikmati di teras rumah. Buat kandang yang Ini kecil juga ya. jadi pelajaran, bisa jadi pembelajaran ke kita. Masyarakat harus diedukasi dengan baik. Kita nontonnya di TV satwa liar. Iya, Tapi satwa liar Afrika, India, kita lihat di channel-channel khusus yang elit gitu. Bagaimana kita lihat di daerah Itu channel berlangganan itu bang. Kalau nggak yang gratis nggak ada channelnya. Itulah, maksudnya sampai orang harus melihat itu. Untuk lihat satwa liar ya lihat di channel khusus di TV tertentu. Di Aceh hutannya gede, satwa liarnya banyak. Tapi kita melihatnya di mana? Iya betul. Dan hanya orang-orang yang ahli yang punya akses ke situ. Oh ini para ahli harus kita gugat nih bang. Ya sebenarnya bukan inilah, terbukalah pemikiran, jangan kuno sekali, jangan ini punya kami, ini proyek kami, ini isu kami. Ya sudah berbagilah. Ini Bang Hajar ini radikal sekali sebetulnya. Kita bukan nih otokritik lah. Saya juga pemain itu. Kebetulan saya kan ikut di situ. Kita survei harimau di Samar Kilang. Kita aja yang tahu. Orang lain nggak tahu ya? Karena publis kita kan ke pihak yang memberikan dana. Harusnya masyarakat kita yang harus tahu. Ini ada harimau, lo nampak kan kami kasih ke Pemkab kami. Ini harimau punya jadi kalian. Jadi pride, jadi kebanggaan. Iya, Misalnya betul. Aceh besar punya orang hutan di Jantok, bangga nggak bapak bupatinya di situ? Jangan-jangan nggak tahu dia ada di situ, karena nggak dikasih tahu. Karena dia nggak tahu, nggak pernah lihat, dia nggak peduli ya. Nggak peduli orang, dan karena nggak sering dikasih isu itu, nggak didorong isu yang dekat pun nggak mau tahu. Iya betul. Bagaimana misalnya tamu-tamu di Aceh mau lihat orang hutan, bawa ke Jantok. Jadi kebanggaan, jadi ikon di situ untuk lihat orang hutan, bawa di sini. Jangan punya kalian aja isu ini untuk mengembangkan kawasan hutan. Jadi nggak ada yang cinta orang. Ujung-ujung untuk cari donor enggak? Cari donor, cari proyek. Ujungnya kan ke situ. Harusnya. Aduh. Jadi ini ikon kita. Ini bisa-bisa podcast kita nggak suka nih orang. Ya ini kan saya bicara memang ini fakta. Bagaimana isu orang hutan, isu gajah, isu badak jadi isu bersama di Aceh. Sehingga kita ada rasa memiliki. Hutan kita tuh ada isinya dan harus disukai oleh semua orang. Oh gitu ya. Sehingga yang terdengar yang jeleknya saja. Gajah dibunuh, gajah lahir kita nggak pernah infokan. Gajah mati kita infokan, kan seperti itu. Jadi bahasa-bahasa komunikasi bahwa satwa liar ini baik hilang dengan adanya konflik, adanya perusakan kawasan. Kadang-kadang teman-teman kan legal buka sawit, buka sini, dan nggak ada yang kasih tahu di situ ada harimau, di situ ada orang hutan. Karena ya mereka nggak cinta, karena Pemkabnya juga nggak cinta. Kenapa nggak tahu? Nggak pernah lihat Informasi tadi orang hutan kayak mana, badak kayak mana, gajah kayak mana.
Betul. Sehingga ini yang terjadi di Aceh. Mungkin di belahan Sumatera lainnya seperti itu. Tapi mungkin beda skala ya. Ah. Karena kan kita Aceh hutannya masih luas. Hutannya masih luas, kita relatif bagus lah. Dan yang menanam itu kan unik. Sebenarnya hutan kita kan tadi, saya juga orang kehutanan, saya forester. Bagaimana kok hutan kita heterogen? Kan jadi pertanyaan. Siapa yang menanam? Yang menanam adalah satwa liar, herbivora tadi, burung juga, burung rangkong menyebarkan biji tadi sehingga tumbuhlah tanaman yang beragam jenis. Hutan itu adalah apa? Rumah lah ya. Juga misalnya ilustrasi ketika satwa liar ada konflik, ada terbunuh satwa liar. Sebenarnya mereka pasang badan di hutan. Ketika hutan tadi dirusak, kan yang mati gajah, harimau, satwa-satwa besar tadi dan satwa kecil. Mereka udah pasang badan di hutan sehingga mereka sebenarnya sudah mengingatkan, jangan kalian hancurin semua hutan. Matilah dia ditembak atau diburu di dalam kawasan hutan yang terbuka tadi. Sehingga kan banjir tadi. Kena kita di hulu. Dia udah kasih tahu, dia udah pasang. Udah pasang badan bahwa jangan kalian buka hutan sembarangan gitu. Tapi masyarakat tidak memahami. Tidak memahami sehingga banjir besar lah di simbol-simbol alam itu kan mereka dihilir. tidak memahami atau tidak mau memahami ya. Ya, menarik gitu. Dan saya ingin tahu nih, kalau menurut Bang Jahan, anak-anak Aceh ini bagaimana nih aktivisme atau tingkat kepeduliannya terhadap lingkungan? Ya harus dikampanyekan terus. Memang kita nggak boleh. Kalau sekarang sudah cukup? Belum, karena ya kejadian tadi itu. Oh iya gitu ya. Harus terus menerus dan harus terus dikampanyekan. Satwa liar ini penting karena sedikit orang yang mengkampanyekan ini. Anak muda pun kalaupun tahu dia sekedar tahu nama tapi nggak pernah lihat bisa jadi. Nggak pernah lihat, terus ya lihatnya di gambar di TV. Bagaimana? Ya misalnya kita harus ada juga kebun binatang kan yang memfasilitasi untuk edukasi. Memang ini kurang baik juga, tapi ya kita kan nggak ada apa-apa di Aceh ini. Ini terakhir mungkin Bang Jahan suka makan mie goreng pakai daging rusa? Ya saya atas sama daging saya nggak suka. Saya memang ya minim makan daging. Karena gini, akan ada daging rusanya ini. Daging rusa ini kan dilindungi ya. Enggak rusa dalam artian dia memang belum kategori dia appendix sekian. Belum. Tapi ini jangan karena dia makanan harimau. Iya, dia makanan harimau gitu. Ya kita kurangilah hal-hal yang negatif tadi, misalnya makan daging rusa, terus makan burung. Iya. Ya tapi ya kalau udah terjadi ya udah gimana. Karena gini, seorang teman saya pernah berkata, manusia ini memang kelewat kurang ajar ini. Jenis makanannya sudah cukup banyak, ada ratusan jenis makanan. Kenapa lagi makanan harimau dia makan? Gitu. Ya sebenarnya Jack, ini penutup dari saya semuanya dari meja makan kita. Iya. Misalnya kita makan kan dari dari gerbus goreng-gorengan. Itu dampaknya apa? Makanan goreng kita, bakwan goreng, risol goreng, segala macam tuh di meja makan kita, di dapur kita. Ketika kita makannya, konsumsinya kan pakai minyak semua. Iya. Tinggal kan minyak sawit tadi. Udah tahu saya ini kemana nih. Terus kebutuhannya besar. Iya. Terus apa yang terjadi? Pembukaan kawasan hutan. Untuk nanam sawit ya? Nanam sawit. Semuanya di meja makan kita. Start from your dapur kita, meja makan kita harus makan ini, makan berminyak-minyak tadi. Dari mana itu? Kan dari hutan. Kadang-kadang ini yang terjadi di kita. Iya, oke. Baik, rekan Sago Ede, menarik sekali pembicaraan dengan Bang Jahan. Malah yang terakhir bisa kita jadikan satu topik pembicaraan selanjutnya. Apa yang bermula dari meja makan Anda itu menentukan nasib hutan kita selanjutnya. Baik. Kita jumpa lagi di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Cinta dan kebencian